masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Daripada sumber bumi Indonesia yang kata Presiden Jokowi, kami tidak akan lagi menjadi bangsa yang dijajah oleh penjajah dengan menggunakan penjajahan ekonomi. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, hari ini guys adalah hari di mana Indonesia membuat pemilihan presiden ataupun pemilu 2024 14 Februari ya tahun 2024 ini. Jadi pertamanya saya ingin mendoakan kepada semua rakyat Indonesia untuk membuat pilihan yang terbaik bagi kalian. Sebenarnya semua pun terbaik, tetapi hanya satu yang akan menjadi presiden. Jadi siapapun yang akan menjadi presiden, mungkin itulah pilihan mayoritas ataupun majoriti rakyat Indonesia dan harus didukung sama-sama selepas pemilu ini. Dan yang keduanya, saya juga mengucapkan selamat kepada semua warga negara Indonesia yang akan membuat pemilihan nanti. Dengan pemilihan ini akan ada kabinet baru, akan ada menteri-menteri baru, dan juga semoga Indonesia juga tetap menjadi negara yang berkelas, negara yang maju, negara yang akan memimpin Asia di masa akan datang. Oke guys, pada hari ini saya ingin mereaksi sekali lagi satu video ya, yang mana ramai pemerintah di Malaysia ini ataupun menteri-menteri ataupun ahli-ahli politik yang berbicara terkait dengan Indonesia. Ini sudah tentu Malaysia inginkan Indonesia itu sebagai contoh pada saat dan ketika ini di bawah kepimpinan Bapak Jokowi. Itu tidak boleh dinafikan guys. Kalau di Malaysia ini sebut Indonesia, anak-anak muda akan terus teringat kepada Bapak Jokowi. Sebut Indonesia, mereka akan mengatakan ini adalah Jokowi. Itu di Malaysia begitu guys. Jadi kalian harus tahu sebenarnya bahwa Indonesia itu dilihat sebagai Jokowi. Begitu. Oke guys, kita semak dulu video ini sama-sama ya. Pemimpin Malaysia daripada kompilasi TikTok ini. Yuk kita semak video ini. Sekarang politik baru. Tak boleh kekal musuh sampai bila-bila. Saya ambil contoh di Indonesia. Prabowo 2 kali lawan Jokowi. Dan undi mereka peroleh dekat. Jokowi jadi presiden, dia menang. Sekali lagi mereka lawan, Jokowi menang lagi. Tapi perkara yang mengejutkan dilakukan oleh Jokowi, dia undang Prabowo masuk dalam kabinet dia. Dia lantik jadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Indonesia amat hebat. Politik Indonesia begitu stabil sampai hari ini. Pelabur asing masuk begitu hebat. Indonesia sekarang memacu ekonomi ke hadapan. Ini model politik baru. Itu tadi guys, kata-kata semangat menteri di Malaysia terkait dengan Indonesia. Oke, kita lanjut lagi nih guys. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya anggota parlimen Malaysia pimpinan di Indonesia. Ya, saya akui berbicara terkait tentang Indonesia yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak
kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak perompak-perompak dalam negara mereka. Akhirnya, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang takut kepada kedaulatan kuasa rakyat. Ganjar ini dia datang daripada parti yang sama dengan Jokowi. PDIP. Yes. Parti yang dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Betul. Bekas presiden dan juga anak kepada pengasas negara Indonesia Soekarno. Benar. Ya. Dan itu adalah antara pengisian kontroversi yang kita nak sebut sekejap Indonesia lagi. dia dynamic. Sangat dynamic. Dia boleh pada satu sudut dia boleh kawan dan satu sudut lagi dia boleh lawan. Betul. Ya. Malaysia cuba berlaku kejap dalam 2020, 21, 22 tapi tak terlepas. Dia kalau ada benda yang confuse sikit terus gaduh. Pecah. Terus pecah dan pecat. Okey. Kat sini dia relax lagi. Ganjar Pranowo ini adalah governor. Governor ni lebih kurang macam menteri besar lah. Menteri besar untuk kawasan Jawa Tengah. Jawa ni ada 3. Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Ya. Jawa Barat adalah daerah yang paling ramai undi, lepas tu Jawa Timur and then Jawa Tengah. Orang kata Syaril, siapa yang carry Jawa ni, yang carry kawasan Jawa lah, bukan Jawa, carry Jawa ni, Java will win the presidency lah. Disebabkan ramai yang duduk di Java. Dia adalah popular vote. Betul. Yang menarik dia adalah Ganjar telah memilih Mahfud MD. Dan Mahfud MD ni adalah satu-satunya calon daripada 6 calon presiden dan wakil presiden, naib presiden yang mempunyai pengalaman dalam 3 cabang kerajaan. Dia pernah jadi judge, dia pernah jadi pengerusi kepada mahkamah perlembagaan, dia pernah jadi menteri dan dia pernah jadi ahli parlimen, ahli DPR. So mungkin Ganjar nak tunjuk bahawa walaupun dia sendiri mungkin tidak ada pengalaman national executive, dia bawa seorang yang lebih berpengalaman, yang lebih tua sebagai the wise figure lah. Dan Mahfud MD ni mempunyai latar belakang Nahdlatul Ulama yang boleh membawa kepada sokongan Nahdlatul Ulama, NU Islamik. Dan paling menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun akan datang. Sehingga Indonesia sekarang dan 10-12 tahun lagi akan muncul di antara top 10 negara yang baik ekonominya di dunia. Kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end product. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final product. Sebab tu saya suka untuk saudara tengok kenyataan Bahlil, Menteri Sumber Bumi Indonesia mengenai perang nikel. Indonesia tidak mengeksport lagi nikel dia. Saudara akan tengok bagaimana negara-negara yang memiliki sumber. Oleh kerana Indonesia ni dia ada 5 sumber galian yang dia akan tahan daripada dieksport. Dia tak benarkan dah ekspor sumber galian dia nikel. Sumber galian dia adalah emas. Sumber galian dia adalah bauksit. Sumber galian dia adalah timah. Dan sumber galian dia adalah tembaga. Dia tak benar lagi ekspor. Kerana Indonesia kini ingin menjadikan semua barangan yang ada dalam sumber bumi dia sebagai barangan hilirisasi. Berarti kalau nikel dijadikan kepala bateri, dia nak keluarkan kepala bateri sendiri. Kalau bauksit dijadikan apa produk pun, Indonesia kata mereka akan mengeluarkan produk tersebut sebagai end product. Berarti mereka korek daripada bumi mereka eksport adalah final product. Bagi negara-negara yang selama ini telah menggunakan produk tersebut untuk meraih untung, mereka beli hasil bumi daripada Indonesia dengan murah, mereka proses jadi end product, mereka jual. Secara rutinnya tu negara yang mengeluarkan produk hanya mendapat 20% daripada nilai barang. Negara yang memiliki teknologi memproses produk memiliki 80% keuntungan daripada produk ujung barang. Tapi Indonesia kata sebagai bangsa yang dah lama mereka, tahun 45, mereka tak mahu lagi menjadi negara yang seperti negara terjajah. Jika saudara ambil, saudara akan nampak bahawa kawalan negara-negara yang memiliki sumber komoditi akan menjadi lebih kuat. Kita sekarang ni berdoa dan kita harap, saya pun harap Malaysia menyokong perjuangan Indonesia untuk berperang dengan WTO. Ini guys, kita berharap Malaysia juga menyokong Indonesia untuk mengekalkan
semua sumber alam ini untuk dibangunkan di negara sendiri. Itu maksudnya kan. Oke, kita lanjut. World Trade Organization. Indonesia sedang menghadapi saman. Satu daripada Australia dia dah kalah untuk nikel, tapi dia masuk pusingan rayuan di Mahkamah Timur Utara World Trade Order. Dia disaman oleh Kanada dan sekarang dia disaman oleh Kesatuan Eropah kerana dia menghentikan ekspor 5 barangan yang diperlukan oleh dunia daripada sumber bumi Indonesia yang kata Presiden Jokowi, kami tidak akan lagi menjadi bangsa yang dijajah oleh penjajah dengan menggunakan penjajahan ekonomi. Kerana kata Indonesia, mereka sedang memulakan langkah yang paling besar yang akan mengubah lagi satu trend dunia, di mana negara yang mengeluarkan produk hasil bumi tak boleh dipaksa dalam perjanjian untuk menjual produknya tanpa pilihan. Betul. Indonesia kata pilihan mereka sekarang mereka nak hasilkan dalam negeri mereka. Kerana daripada mereka gali, mereka proses, mereka jadikan produk, mereka jual. Berarti mereka mendapat keuntungan 100%. Mereka hanya meraihkan pelabur je. Kalau pelabur tu tahu tentang teknologi memproses yang sekarang ni dibuat di negara-negara pengimport. Negara pengimport kena bawa duit dan ekspor teknologi mereka untuk berpengkalan di Indonesia. Supaya Indonesia boleh meraih lebih cukai, peluang pekerjaan dan hasil buminya tidaklah dia lihat. Dia jual 20%, orang produce lain jadi jual RM1. 80% negara yang buat production tu yang dapat. Mereka negara yang menggali hasil bumi terasa seperti dijajah di bawah neo-colonialism ekonomi. Oke guys, menarik apa yang dikatakan oleh beberapa pakar kepimpinan yang ada di Malaysia ini, yang mengatakan bahwa Indonesia ini 5-10 tahun nanti akan menjadi negara maju, dan kemudian tokoh-tokoh ini juga sangat coba untuk supaya Malaysia ini mendukung apa yang dilakukan oleh Indonesia. Saya tertarik guys dengan yang kenyataan yang terakhir tadi, bahwa Indonesia ini ingin mengubah tren ekonomi dunia dengan menghentikan ekspor 5 ekspor dia punya bauksit, nikel, tembaga, timah dan juga emas ini, yang mana dia Bapak Jokowi ini ingin membangunkan hilirisasi dan juga dibangunkan di negara itu sendiri. Maksudnya guys, apa maknanya di sini ialah sumber-sumber daya alam ini dikorek dari kerak bumi, kemudian dibangunkan menjadi barang siap, barang jadi, dan barulah dijual kepada negara luar. Semua dilakukan di Indonesia. Jadi keuntungan itu berlipat kali ganda. Pada ketika Indonesia mengekspor barang-barang ini, barang bahan mentah ini, yaitu sumber daya alam ke luar negeri, itu hanya dengan harga yang mungkin sedikit ya, dan kemudian mungkin Eropa membuat menjadi barang siap, barang jadi, kemudian dijual kembali kepada Indonesia dengan harga 5 kali ganda. Itu yang menyebabkan Bapak Jokowi menghentikan ekspor kepada negara-negara luar, sebab keuntungan yang mereka peroleh itu 5 kali ganda keuntungannya ketimbang dengan barang itu dibuat sendiri, hilirisasinya di Indonesia. Nah itu saya setuju juga lah, ini perlu didukung oleh Malaysia apa yang dilakukan oleh Indonesia ini. Cuma sekarang ini Indonesia pula disaman oleh negara-negara lain yang negara mengimport barangan sumber daya alam dari Indonesia ini. Tetapi apapun itu adalah keberanian Bapak Jokowi ya. Dan kemudian beberapa lagi tokoh lain menyebut bahwa Indonesia akan menjadi negara yang memang kuasa besar dunia, dan ekonominya kita lihat pada satu ketika tahun lalu ya, Indonesia menjadi ketua kepada G20 ya, yang mana perbincangan ekonomi secara global. Ini bukan lagi ekonomi yang membincangkan yang ekonomi yang bawah-bawah, ini ekonomi global yang merangkumi keseluruhan negara di dunia ini, yang coba untuk diatasi apa saja kekurangan ekonomi itu. Jadi yang keduanya, Indonesia ini terkenal dengan sumber daya alam dan juga wisata-wisata yang ada, yang mana tahun lalu juga dibuat di Indonesia ini Piala Dunia U17, kemudian Super Powerboat dibuat di Bali juga, dan juga MotoGP juga dibuat di Mandalika. Jadi ini semua sebenarnya membawa kepada keuntungan ekonomi untuk Indonesia. Sebab itu Indonesia dijangkakan akan ekonominya akan naik keempat yang terbesar di dunia
Jadi semoga Indonesia ke depannya guys bertambah maju, bertambah yang sepatutnya menjadi rujukannya kepada negara-negara ASEAN lain dengan keberanian Bapak Jokowi itu. Apapun, hari ini adalah hari pemilihan presiden. Semoga pengganti kepada Bapak Jokowi ini akan meneruskan segala perancangan yang baik yang telah dilakukan oleh Bapak Jokowi, yang memang kita ada juga yang tidak menyokong, tetapi mayoritas dan juga apa yang dipikirkan oleh Bapak Jokowi itu itulah yang paling terbaik sebenarnya untuk rakyat Indonesia dan untuk negara bangsa Indonesia itu sendiri. Oke guys, selamat memilih presiden baru, dan semoga itu adalah pilihan terbaik, dan saya mendoakan sekali lagi Indonesia berada dalam satu tahap kejayaan yang cemerlang memimpin negara-negara ASEAN lain. Kami di Malaysia menyokong sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Indonesia ke arah kebaikan ekonomi di ASEAN ini. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.